Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Kalau ada kesalahan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf banget kalau videonya itu lama banget baru dibikin lagi karena selama bulan puasa itu agak repot ya. Banyak kegiatan jadi kita mau bahas aja nih. Udah sebulan kita pakai. Ya udah pas sebulan sih. Belum servis. Nanti kita lihat servisnya kapan. Nah, apa aja sih selama sebulan itu yang menjadi PR atau kelemahan ya dari Honda PCX 160 ini? Itu sudah saya repaint velgnya karena kalau hitam aja kan kayak biasa. Oke, yang pertama banget itu dari awal juga saya udah ngerasain. Jadi shock breaker belakang yang standar punya CBS ini, yang ini. Nah itu berbunyi ya, terlalu lembek dan berbunyi. Bunyinya itu kayak jok nggak rapet. Nah ini juga sudah bunyi, ya kan? Nah bunyinya kurang lebih begitu karena dia punya shock itu nih, kalau dipegang tuh. Ini dan hitamnya itu dia bergerak. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai sendiri atau berboncengan itu saat ini goyang dia bunyinya kayak jok yang gak terpasang, apa joknya longgar atau kayak plat ini longgar. Jadi bunyinya kayak gini. Nah bunyinya itu kayak gitu kalau jalan. Karena kena shock itu. Jadi memang ini shock breakernya ukuran 365 mm, standarnya harganya cuma 300 ribuan. Bahkan kalau kalian dapat diskon itu bisa jadi 250 ribuan aja yang ori. Untuk motor semahal ini shock breakernya menurut saya terlalu murah karena kalau sepasang berarti cuma 400 ribu ya. Sedangkan shock rodsing itu sebijinya 1,3 kali 2 berarti 2,6. ADV pakai 1,1 hampir 1,2, kalau 2 berarti 2,4. Nah ini cuma 600 ribu sepasang shock breakernya. Ini kualitasnya pemakaian sebulan, ini sengaja saya nggak cuci karena kalaupun dicuci dia nih sudah ada kayak mau berkarat gitu ya dalam-dalamnya. Jadi karakter shocknya ini saya sebut kelemahan. Satu karena memang murah, kedua yaitu tadi berbunyi dia tuh berbunyi, ketiga dia itu lembut tapi lembutnya itu kayak nggak ada, kayak kurang olinya, jadi kayak ngeper gitu aja, jadinya nggak stabil. Ini sempat saya bawa ke Samarinda, nanti saya cantumin ya. Konsumsi bahan bakarnya itu dia masuk di 41,9 kalau saya nggak salah. Sekarang udah kembali lagi ke 37 karena saya makanya memang tidak terlalu dihemat-hemat. Jadi makanya tuh memang ya udah pakai aja. Kecepatannya maksimalnya kalau ke Samarinda kemarin tuh di 60-80 km per jam dan lewat jalanan biasa ya, lewat jalan kilo, kalau kita bilang jalan kilo. Plat udah jadi, SNK juga sudah ada, cuma saya belum ambil. Dan untuk ya kelemahan kedua itu ada di engine mounting ya. Jadi kalau kalian, ini jok tambahannya, jadi kalau kalian beli motor ini sebisa mungkin langsung beli engine mounting, beli engine guard aja. Kalau saya pakai dari ARM, engine guard di bawah ini karena dia engine mountingnya di atas itu ya, dan seringkali ini jebol ya. Saya beli seperti ini, jadi ada untuk buka olinya, dia ada tempatnya, jadi nggak perlu bongkar pasang ini. Dia pakai 2 baut sini sama 1 baut di sebelah. Satu bautnya ada di sebelah dari knalpot sini. Seperti ini. Bautnya ada di sebelah situ. Nah, bautnya kecil. Tuh bautnya kecil tapi panjang, jadi harus buka knalpot. Enggak sih. Kalau yang punya RM itu dia bautnya tuh jadi ada bolong ya. Ada bolong, jadi nggak perlu cabut bautnya, cukup dilonggarin aja, masukin itu baru dipasang. Kemarin saya masangnya ke dealer karena malas bongkar-bongkar sendiri, jadi ke dealer aja, minta pasangin dan bayarnya pribadi. Nah, oke. Kelemahan yang itu pertama shock, kedua itu engine mounting di atas. Jadi sering kalau dia jalan itu karena shocknya juga terlalu lembut, dia sering mentok. Sampai sekarang pun ini masih mentok, sendirian mentok, rame-rame juga mentok, tapi jarang sih, nggak terlalu sering mentok, jarang-jarang. Nah, dan kelemahan selanjutnya itu adalah ribet banget motor ini. Jadi kalau kalian mau nyalain motornya kayak biasa, nah tapi ini harus 2 tangan karena dia punya starter di sini dan rem yang bisa ditarik cuma rem sebelah kiri aja, rem kanannya nggak bisa ditarik, jadi nggak bisa pakai 1 tangan begini, nggak bisa, jadi harus gini. Nah kelemahan selanjutnya tuh stangnya bergetar guys, bergetar banget itu stangnya karena bandulnya juga tidak dari besi, plastik. Ini getar banget dia, apalagi kalau dingin tuh getar banget, getar. Tapi kalau sudah jalan stabil sih, tapi ya itu dia bergetar
kalau jalan lama tuh kram. Kemarin ke Samarinda itu kram. Padahal sudah stop 3 kali tetap kram. Selanjutnya, nah dari QC awal itu ada kelemahan di sini nih. Nih kalau kalian perhatiin, nggak dapat ya. Jadi saya nggak dapat nih yang bunyi-bunyi di sini, nggak dapat yang bunyi nyit-nyit itu nggak dapat. Tapi yang ini aja longgar, yang tutup ini longgar, sama ini. Nah ini tuh longgar. Ini saya sampai ganti bautnya sendiri nih. Saya belikan, saya ganti baut sendiri. Aslinya putih. Tuh aslinya putih. Tapi ini nggak ganti di bengkel, ganti sendiri aja, bongkar. Nah, tuh baut-bautnya QC-nya paling ya. Mesinnya kasar, nggak tahu mungkin karena baru. Tadi udah denger ya. Nah, kita nyalain lagi aja. Nah, mesinnya kasar itu bunyinya. Kata orang-orang sih mungkin karena masih baru, masih regen kan, belum ganti oli. Nanti udah di tune up lagi, mungkin harusnya udah harusnya nanti kalau habis di tune up dia lebih halus lagi suaranya. Selanjutnya ya, buat kemarin juga ada yang nanya nih, kaget dia kayaknya baru beli ini, toolkitsnya cuman dapat kunci busi dan kunci pas. Ya saya juga sama sih, nggak dapat obengnya. Tapi itu bisa dibeli sih sebenarnya kalau obengnya. Obeng. Nah, cuman dapat ini saja. Kunci pas ini 10 14 dan kunci busi. Sudah habis itu udah deh. Kunci businya kayak diketok gitu. Tapi dia sebenarnya ini keren sih. Besi. Nah, harusnya saran saya sih kalau untuk ATPM ini tuh kelipannya nggak usah besi karena keras banget kalau besi. Minimal plastik deh. Ini kena air karat kayak gini udah robek nih. Taruhnya di situ. Jadi nggak memenuhin di bagasi. Oke. Itu untuk dari kelemahan-kelemahan yang saya rasain. Nah kalau untuk joknya itu lembut tapi di bagian tertentu. Jadi kan saya itu sering banget pakai motor ini rame-rame. Nah kalau sudah rame-rame seperti motor listrik itu, saya pasti duduknya di ujung sini. Nah kalau di ujung sini tuh nanti, karena kalau di sini lembut nih, ini lembut. Tapi kalau sudah di sini tuh, ini udah keras nih karena yang mentok sama si jenglongannya ini. Nah dan ini kalau lama-lama dia kayak bluk, masuk ke dalam bluk gitu. Helm masuk, ada pengamannya juga supaya nggak lecet. Kalau ada helm enak, ini nggak bakal jenglung. Tapi kalau misalnya nggak ada helm, pas saya di depan tuh yang kayak ngejenglung masuk gitu. Nah ini buku servisnya. Oke, sebelum kita bahas kelebihannya, kita baca dulu buku servisnya. Karena saya juga belum baca kemarin, baru dapat pas ada STNK-nya. Ke KPB gratis, jasa servis plus oli mesin. KPB kedua gratis jasa servis, ketiga jasa servis. Jadi untuk sekarang Honda Yamaha sama ya, olinya nggak gratis. Tapi kemarin saya infonya kalau saya di tempat, karena kan saya orang Honda mungkin ya, jadi olinya masih gratis yang 3 kali ini. Nah jadi kalau yang 160 itu dia 3 kali aja, nggak 4 kali yang motor-motor biasa. Garansi rangkanya 5 tahun, kelistrikan dan komponen extended care-nya per 1 tahun. Tuh khusus pembelian tahun 2005. Jadi habis 5 tahun ini garansinya ini 1 tahun, jadi 6 tahun. Nah ini untuk surat jalan, servis. Ini dibaca aja kalau kalian sempat. Ini surat jalan juga. Nah ini ya, jadi servis pertama itu untuk pajak 160 ada di 1000 km atau bulan kedua. Nah jadi bukan bulan pertama nih. Servis keduanya di bulan ke-6 atau 6.000, servis ketiganya di bulan 12.000 atau setahun. Nah makanya dia sampai 3 kali aja, karena setahun kan, biasanya memang setahun. Kalau motor biasa itu yang 110, setahu saya malah 4 kali. Jadi 1.000, 4.000 kalau nggak salah, 6.000 baru ke 12.000 kalau saya nggak salah ya. Nih olinya cuma dapat di awal aja, gratis jasa servis pas oli mesin. Yang kedua ketiga udah beli olinya. Ya itu sih berarti ada hal-hal yang disunat sebenarnya sama si Honda ya. Kayak oli dulu itu sebenarnya free, oli itu hanya free semua servis pas oli, tapi yang sekarang udah enggak. Dan ini juga shock breaker, saya kaget banget harganya cuma segitu. Ada sih memang merek-merek bagus kayak
ISS, KTC itu yang tabung, yang standar tuh dapat segitu harganya, 600-700 ribuan. Cuma saya nggak saranin karena itu kan dia nggak ada settingan rebound dan preload ya. Mungkin preloadnya ada, reboundnya nggak ada ya. Nah itu kadang tidak sesuai. Saya pakai ini ISS yang biasa buat motor ini, tapi ini buat motor acting. Ini masih agak keras tuh. Udah preloadnya yang paling lembek pun dia masih keras. Nah itu jadi saya nggak saranin sih, kalau bisa beli aja yang ada reboundnya. Kalau kalian paham lagi, beli yang lengkap-lengkap lagi tuh, yang ada high low compressionnya. Keren tuh. Nah buat teman-teman kemarin yang katanya pakai Groza keras, nanti doakan aja insya Allah di bulan berapa ya, di atas bulan 6 deh kita ganti shock ya. Saya mau pakai shock ini dulu aja sampai saya rasa cukup. Mungkin di bulan 6 kita beli Groza yang biasa, yang kayak si motor listrik gitu ya, nanti kita beli. Kita ganti biar tampilannya bagus dan nyaman juga dipakai. Oke lanjut, untuk kelebihannya motor ini sih nyaman banget ke Samarinda. Oh ya, sekarang kita lihatin ininya dulu, konsumsi bahan bakarnya di 37,7. Ini pemakaian standar saya. Kemarin ke Samarinda 441. Kalau penuh batangannya itu saya nggak pernah sampai habis sih. 2 batang beli itu sekitar 90.000. Kalau Pertamax yang masih 13.000 kemarin, yang 12.000 itu kemarin masuknya di 60.000 tapi 3 batang. Kalau penuh dia punya bensin, saya pakai ini sekitar 14 hari atau bahkan sampai 2 minggu full. 2 minggu full itu baru isi lagi, dan tuh udah habis semua. Habisnya cuma 2 batang. Jadi boros, irit banget motor ini. Nyaman, stangnya juga oke. Maksudnya biarpun bergetar dia tahu yang masih stabil lah. Cuma sok belakangnya aja kalau dibawa nikung-nikung agak aneh. Dan kalau lama-lama tetap kram karena nanti kita ganti bandul aja. Semuanya bagus. Mesin 160-nya responsif, enak kalau balap-balap. Bagasinya juga besar ya. Seperti kalian lihat, penyimpanannya itu sebenarnya sini nggak ada penyimpanan kan, tapi kalau saya pakai di sini untuk penyimpanan itu bisa satu handphone. Botol itu bisa sih, yang 600 ml itu bisa. Sudah ada casannya juga. Tapi kalau handphone nggak bisa sama botol, dia satu botol atau satu handphone. Nah biasanya kalau karcis atau duit kan biasa di sini nih saya taruh. Nah kalau ini saya pakainya taruhnya samping-samping sini. Ini gede banget nih. Jadi taruh uang bensin atau uang parkir atau karcis parkir saya taruhnya di sini biasanya gitu. Dan ada tempat untuk taruh ininya. Dan saya nggak ada kendala ya buka-buka ini, nggak ada keras kok. Nggak tahu kalau pecek-pecek sengalan ya, atau mungkin karena masih baru kali. Itu aja. Jadi penyimpanannya ada di sini dan di sini ya. Jadi nggak usah khawatir, udah lecet. Nanti kita stikerin aja. Ini juga nih, kalau kalian punya pasti kotor di bagian situ. Apalagi kalau kalian punya anak kecil, kotor. Kotor diinjak semua. Ini kalau kalian buka bisa terbang. Kayak sayap gitu. Ya, tangki BBM-nya yang belum tahu itu 8,1 liter. Pertamax dan Pertamax Turbo only. Pertalite belum pernah coba sih. Pertamax juga alhamdulillah dapatnya bagus-bagus saja, jadi nggak pernah aneh-aneh motornya. Ya itu aja sih palingnya. Setelah 1 bulan belum saya servis. Ini saya cuman ganti warna velg aja biar lebih fresh tampilannya, dan bannya saya kasih spidol gitu biar kelihatan agak rally-rallynya ya, bukan racing tapi lebih ke rally gitu. Tuh lebih enak dipandang lah. Dan yang jadi perhatian khusus tuh adalah sebenarnya ini. Nah, kalian lihat nggak? Tuh dia udah ada kayak ya rambut-rambut gitu ya, lecet-lecet rambut. Dari awal saya juga emang khawatir karena saya nggak punya lap yang microfiber itu. Ternyata bener terjadi. Nanti kita ganti aja ini. Kita ganti yang bening. Platnya juga kita pindah tempatnya. Ya bakal banyak sih proyek kedepannya si PCX ini. Tapi proyeksinya lebih ke bapak-bapak ya. Oh ya, sama saya itu ada pasang. Jadi yang pertama saya beli itu sudah lecet juga nih. Waktu saya pertama kali beli ini saya langsung beli engine guard. Setelah itu saya beli ini dari GMA. Apa ya? Nimo GMA. Ini jok anak. Nih, saya sengaja nggak review sendiri biar kalian langsung review sini aja. Nah, ini lebih tebal, lebih nyaman buat anak-anak, dan dia presisi pas. Tuh. Tebal. Ini sama ini lebih tebal ini. Tuh, tebal itu.
dan motifnya karbon gitu, keren kan. Dari jahitannya juga rapi tuh. Dan ini kenapa saya belinya nggak yang pinggir-pinggir jalan itu, karena lihat bawahnya tuh, dia nggak pakai kayu tapi dia pakai bahan ABS seperti ini, bahan plastik ini, dan busanya bagus ya. Jadi ya gitu sih, perasaan saya ada kualitasnya, tebel, nyaman, presisi. Ini harganya kemarin sekitar 200-an lebih, hampir 300. Nanti saya kasih linknya aja di bawah kalau kalian mau beli. Jok anak, jok tambahan anak, orang tua juga bisa sih kalau kalian kurus-kurus itu bisa. Itu sama sebenarnya saya ada pasang anti gores. Nah, ini udah rapi ya. Kemarin saya pasang itu tidak rapi, ini sudah mulai lepas. Jadi saya masang itu entah saya ngantuk atau karena bulan puasa, jadi saya masangnya tidak pakai air. Begitu saya cuci, saya langsung pasang, tapi posisinya kering. Jadi kemarin tuh ini ada kayak bubble-bubble gitu, sekarang udah rapi sih. Nah, ini sudah mau kebuka. Nanti kita beli lagi. Nanti saya cantumin gambarnya aja, kotaknya. Belinya di Honda, di semua Honda ada. Honda Astra, Harapan Utama, DI, Daya tuh ada semua. Harganya di 99.000 atau 100.000. Kalau online agak mahal, di 100-an ribu ke atas, tapi kalau offline bisa 99.000. Tuh. Tempat waktu juga saya buka ya. Saya pakai ininya aja. Nah, ini bisa diangkat turun sebenarnya, cuman saya lem. Nah, bisa ditarik turun. Belakang juga sekarang Honda udah nggak pakai baut lagi, jadi tinggal dipencet aja. Tuh, kita kebuka. Nanti kedepannya nggak pakai ini sih, ini sementara aja. Oke, itu aja mungkin. Jadi yang pertama dibeli itu wajib dibeli adalah engine guard buat kalian yang punya mesin 160, mau stylo, mau vario, mau PCX, ADV. Belilah engine guard, itu nggak mahal kok, itu harganya 89.000 atau 90.000 saya lupa. Dan plug and play, jadi kalian masuk sendiri sebenarnya bisa, cuman kemarin saya males bongkar-bongkar, kuncinya nggak ada yang sekecil itu, jadi dipasangin aja. Beli pelindung ini sih, karena dia bahannya emang cepet, plastiknya itu cepet lecet. Pelindung ini sama kalau kalian punya anak ya beli jok itu, udah itu aja dulu, standaran bisa. Ya kalau kalian bosan ganti warna velg kayak gini juga nanti saya ganti gitu-gitu. Ini dikuatin lagi. Overall saya pakai motor ini nyaman, tapi lebih nyaman memang motor listrik kemarin, tidak ada suaranya, enak. Kalau ini masih bersuara dan bergetar, tidak bengkok ya, soknya tidak bengkok. Jadi walaupun kualitasnya itu tapi tidak bengkok, dan di belakang juga masih rata. Seperti itu aja. Jadi kualitasnya. Oh ya, dan satu lagi kelemahannya itu adalah kopong. Kalau kalian lihat di motor listrik kemarin aja ini masih ada kayak penutup gitu. Kalau ini kopong sekali, jadi kalian naruh barang-barang sini tuh. Tuh kopongnya begitu, kopong semuanya. Itu aja, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri.